Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda hari ini melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Markus pasal 14 ayat 26 hingga ayat 31 mencatat sebuah episode antara perjamuan malam terakhir dan peristiwa di Taman Getsemani. Kita tahu dua peristiwa itu adalah dua peristiwa yang sangat terkenal dan peristiwa besar. Nah, dikatakan dalam bacaan kita bahwa ada sebuah peristiwa, ada sebuah adegan di Bukit Zaitun di mana Yesus mengatakan bahwa para murid akan terguncang imannya ketika Yesus disalibkan. Dituliskan di ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba itu akan tercerai-berai." Yesus mengutip dari apa yang tertulis dalam kitab Zakaria. Ketika sang gembala itu dipukul, maka domba-domba itu akan tercerai-berai. Para murid akan goncang imannya ketika Yesus menderita dan disalibkan. Tetapi saudara, rupanya Petrus punya pendapat yang berbeda. Sebab di ayat 29 dikatakan begini, kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Dengan percaya diri Petrus mengatakan, walaupun para murid yang lain akan tergoncang imannya karena peristiwa yang menyedihkan itu, aku tidak. Dengan mantap dia mengatakan demikian. Tapi sudah kita sama-sama tahu kelanjutan ceritanya bahwa janji Petrus itu ternyata tidak pernah terwujud. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan Yesus, Petrus menyangkali Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, apakah ketika mengatakan hal ini, bahwa Petrus tidak akan tergoncang imannya, bahwa dia bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, apakah Petrus memang berniat untuk membohongi Yesus? Kalau kita membaca lebih lanjut di ayat 31, ternyata tidak. Agaknya Petrus memang bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan hal itu. Ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Petrus bersungguh-sungguh. Dia tidak berniat untuk membohongi Yesus. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin tergoncang imannya seperti yang lain. Tetapi saudara, masalahnya cuma satu. Petrus meletakkan kepercayaan pada tempat yang salah. Yaitu dia meletakkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ada sebuah cerita dari dunia olahraga tinju yang sangat terkenal sekali, saudara. Anda pernah mendengar nama Mike Tyson tentu. Mike Tyson seorang petinju handal. Dia satu kali pernah mengatakan di era puncak kejayaannya, dia pernah membuat sebuah pernyataan kira-kira seperti ini. "Aku merasa seperti Tuhan ketika berada di atas ring tinju. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku ketika aku sudah berdiri di atas sana." Saudara, kemudian ada sebuah pertandingan besar yang mempertemukan antara Evander Holyfield dengan Mike Tyson pada tahun 1996. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam pertandingan itu kita tahu sama-sama, bagi Anda yang menggemari olahraga tinju, Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson dalam sebuah pertandingan yang besar sekali pada tahun 1996. Pada ronde ketiga, Mike Tyson dinyatakan kalah. Dan menarik, saudara, dalam kutipan wawancaranya, Evander Holyfield mengatakan, dia mengutip dari apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kepercayaan kita tidak boleh kita letakkan di tempat yang keliru. Kepercayaan kita bukanlah sekedar pada kemampuan diri kita. Kemampuan bahwa saya bisa. Saya tidak seperti orang lain yang lemah.
Saya mampu, saya pasti bisa. Saudara, apakah percaya diri itu penting? Ya, tentu itu penting. Tetapi dari perspektif iman Kristen, ada satu hal yang lebih mendasar, yaitu percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kekuatan seorang Kristen tidak terletak pada keyakinan dirinya dan kemampuannya semata-mata. Tetapi kekuatan setiap orang percaya terletak pada iman kepada Tuhan yang memberikan setiap kekuatan, anugerah, rahmat yang diperlukan bagi kita untuk menjalani hari-hari di tengah segala pergumulannya. Tuhan memberkati kita. Salam.